Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Mari kita tidak berhenti istiqomah, mengulang-ulang kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, merutinkan apa yang sudah jelas kebaikannya. Antara lain belajar seperti ngaji filsafat yang kita lakukan tiap malam Kamis. Meskipun masih saja kita hari-hari ini, tahun-tahun ini masih disibukkan oleh pandemi. Karena memang situasinya masih jauh dari ideal. Di mana-mana masih merah, bahkan banyak yang hitam. Tiap hari berseliweran di WA kita kabar-kabar, berita-berita tentang saudara-saudara kita yang berangkat mendahului kita. Semoga situasi semacam ini bisa segera berlalu. Semoga kita oleh Allah selain diberi ujian juga dikaruniai kesabaran. Semoga di antara kita yang mungkin malam hari ini diuji dengan sakit, kesulitan, kemalangan apapun, oleh Allah secara sekaligus juga dikaruniai kesabaran. Semoga besok setelah semua ini berlalu, kita semua bareng-bareng naik kelas, jadi manusia yang lebih berkualitas. Makanya saya minta teman-teman dikuatkan sabarnya. Ini salah satu senjata kita. Selain tetap dikuati juga ikhtiarnya. Mungkin ada yang tanya, mengapa sih Pak kok mendadak? Serius-serius kita berikhtiar, wong segalanya itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk pandemi ini, termasuk umur kita. Ya kalau pakai jawaban ilmiah banyak, cuma kalau teman-teman coba membuka kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkenal sekali, yaitu Hikam, khususnya kalau tidak salah ini hikmah yang kedua, yang bunyinya kira-kira begini. Irodatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwah al-qawiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Ini kalimat dari Ibnu Athaillah ini memberi kita pelajaran sebenarnya bahwa setiap orang itu ada makom-makomnya sendiri. Kalau dalam kaidah hikam yang kedua tadi, ada dua kategorinya manusia. Yang pertama, manusia yang ada di makom tajrid. Yang kedua, manusia yang masih ada di makom asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah meninggalkan segala macam urusan duniawi dan hidup hanya untuk Allah saja. Ini makomnya makom tajrid namanya. Pokoknya hidup 100% hanya untuk Allah. Orang yang ada di makom ini ya nanti segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Ada jalan untuk segala problem, segala kebutuhannya. Dia hanya fokus pada Allah saja, sisanya dia pasrahkan pada Allah, termasuk urusan-urusan duniawi dan lain sebagainya. Nah, ada orang yang masih di makom asbab. Nah, seperti kita ini, kalau ingin punya uang untuk biaya hidup, ya kerja. Kalau ingin kenyang, ya makan. Kalau ingin sehat, ya berusaha untuk sehat dengan ikhtiar-ikhtiar
keduniaan untuk mencapai kesehatan. Karena kita masih ada di makom asbab. Kita belum naik ke makom tajrid. Ini biasanya makomnya para wali. Orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau kita masih di makom asbab, ya nyuwun sewu, mungkin ada yang 1-2 wali yang tidak sengaja mendengarkan ngaji filsafat, saya minta maaf. Mungkin ada yang makomnya sudah tajrid. Nah, kalau saya dan juga sebagian besar teman-teman itu makomnya masih makom asbab. Masih butuh sebab akibat, mudahnya begitu. Jadi kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, tidur, kalau sakit ya nyari obat. Tidak bisa yang di makom asbab itu sakit kemudian sudahlah, pasrah saja pada Allah. Itu tidak, kita makomnya belum di situ. Nah, jadi kalau ada yang kemarin tiba-tiba dalam pandemi ini kok jujuk, alah sudahlah, pasrahkan saja semuanya pada Allah, serahkan saja 100% pada Allah. Ya, kalau makomnya masih asbab, tidak bisa begitu. Jadi kita ini masih terkena hukum sebab akibat duniawi. Jadi kalau sakit ya harus mencari sembuh, tidak boleh mencari sakit, karena kita oleh Allah diberi amanat untuk menjaga hidup kita. Kecuali kita sudah makom tajrid. Tapi ya kalau ada orang ngomong begitu, jangan tiba-tiba dimarahi. Kalau ada orang ngomong, kita pasrahkan saja semuanya pada Allah, biarlah. Kita tidak harus capek-capek, macam-macam. Nah, itu ya tidak harus dimarahi. Siapa tahu dia makomnya sudah tajrid. Nah, yang hikmahnya hikam tadi artinya begini. Keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah masih meletakkanmu di makom asbab, itu namanya syahwat. Jadi orang yang masih di makom asbab kok ingin gayanya, hidupnya itu kayak orang-orang yang sudah tajrid, itu namanya syahwat. Ya wis gampang-gampangane wong ngurung wali gayane koyo sudah wali-wali. Nah, itu namanya syahwat, katanya hikam. Sebaliknya, kalau ada orang yang sebenarnya dia makomnya sudah tajrid, tapi kok dia milih sibuk dengan hal-hal duniawi yang harusnya sudah total dia tinggalkan. Nah, itu kalau katanya Ibnu Athaillah namanya inhitatun anil himmah al-aliyah. Itu namanya merosot dari himmah yang tinggi. Dari orientasi spiritual yang tinggi. Nah, ini pelajaran ya dari Ibnu Athaillah sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini. Biar teman-teman tidak dibingungkan karena hari ini kan wacana-wacana itu macam-macam. Jadi, berarti yang penting apa? Kita sadari makom kita, level kita, kemudian kita jalan di level kita. Jadi kalau tiba-tiba ada orang nyindir kita, wah katanya beriman, tapi kok takut sama penyakit, menghindar-menghindarkan semuanya dari Allah. Ya jawabannya, makomku masih makom asbab. Jadi masih harus ngurusi sarana kehidupan karena masih terkena hukum sebab akibat duniawi. Menjalankan amanah Allah keduniaan dalam hidup ini. Nah, makomnya masih di situ. Nah, mungkin yang tanya tadi makomnya sudah tajrid. Kita juga tidak boleh menyalahkan. Nah, baik, itu pengantar saja teman-teman, tiba-tiba kok teringat yang seperti itu. Karena kemarin-kemarin banyak kita temui cara berpikir semacam itu.